Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Abdul Rashid, NIM 2023 51191. Jamaah Jumat rahikumullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min syarriati a'malina man yahdihillahu fala hadiyalah wa may lillah fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah Jumat rahikumullah, pada momentum Jumat ini mari kita bersama-sama menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang kita miliki ini merupakan sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur walaupun terpaut jarak yang jauh dan beda zaman dengan Nabi Muhammad SAW, namun kita dianugerahkan kesempatan hidup dalam Islam sebagaimana agama samawi pamungkas yang merupakan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atma'tu alaikum nikmati waraditu lakumul islamadina. Artinya, pada hari ini telah sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jamaah Jumat rahimakumullah, manisnya Islam yang kita rasakan saat ini tidak akan lepas dari jasa wasiliyah dan lembutnya dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka mampu memasukkan nilai-nilai Islam sebagai agama rahmatullah lil alamin pada budaya dan tradisi bangsa Indonesia. Mereka mampu meyakinkan para leluhur kita dengan dakwah penuh hikmah memang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, serta ditegaskan oleh surat An-Nahl ayat 125 yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuknya. Dalam ayat ini kita harus memahami bahwa pentingnya berdakwah dengan cara tidak baik tentu tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Dalam konteks dakwah Indonesia, kita harus menyadari bahwa Indonesia memiliki keragaman suku, budaya, tradisi, dan yang lain-lain, sehingga menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk mengedepankan dakwah dengan hikmah di tengah kebinekaan Indonesia yang menjadi takdir dan sunnatullah. Toleransi menjadi kunci terciptanya kehidupan yang damai. Perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat tidak boleh menjadi pemicu konflik akibat arogansi dan prinsip merasa paling benar sendiri. Perbedaan-perbedaan yang ada sudah seharusnya menjadi kekuatan untuk bersama membangun kehidupan yang harmonis penuh dengan toleransi serta tidak saling menyakiti dan menyalahkan keyakinan dan kepercayaan orang lain. Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 108 yang artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang mereka telah kerjakan. Jamaah Jumat rahikumullah, ayat ini secara khusus ditujukan kepada kita umat Islam tentang bagaimana seharusnya kita bersikap menghadapi sesembahan orang di luar Islam. Ayat ini diturunkan saat ketika orang-orang Islam mencaci maki berhala sesembahan orang kafir, kemudian mereka dilarang Allah melalui Nabi untuk tidak memaki itu. Dari ayat ini kita bisa mengambil hikmah bahwa kita dilarang melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan perbuatan buruk lainnya. Kita juga dilarang melakukan sesuatu yang menyebabkan orang-orang di luar Islam semakin tambah menjauhi kebenaran. Allah memberi penjelasan bahwa Dia menjadikan setiap umat menganggap baik perbuatan mereka sendiri. Hal ini
Berarti bahwa ukuran baik dan tidak suatu perbuatan atau kebiasaan ada kalanya timbul dari penilaian manusia sendiri. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam konteks kebinekaan yang ada di Indonesia, Islam hadir dalam kesejukan dan mampu membuat perombakan besar dalam tatanan hidup di Nusantara. Mampu membuat Islam menyebar secara merata, dan perubahan ini tidak secara instan. Butuh waktu bagi Wali Songo untuk memastikan masukkan Islam. Akselerasi dakwah pun akhirnya dilakukan dengan menjadi tradisi sebagai salurannya, seperti gamelan, seni wayang, dan berbagai tradisi Indonesia lainnya. Kita pun wajib bersyukur karena keberhasilan dakwah Wali Songo dan toleransi bangsa Indonesia yang mampu terjaga sampai saat ini. Indonesia percontohan di dunia dalam kerukunan. Banyak tempat ibadah yang berdekatan, bahkan berdampingan di Indonesia, dan umatnya hidup rukun dan damai. Keragaman dan kedamaian seperti ini sangat langka ditemukan. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita mampu menyelaraskan antara Islam, tradisi, dan toleransi dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu liya walakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Sekian khotbah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.